Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Reynaldi dengan NIM 12150111610. Nah, jadi saya membuat video untuk UAS software testing, yaitu saya akan mengetes sebuah aplikasi, yaitu Discord. Ya, poin-poinnya yaitu yang pertama general information, kemudian yang selanjutnya ada aspek, kemudian functionality, kemudian yang terakhir ada test case. Langsung saja, yang pertama itu general informasi, deskripsi. Discord adalah aplikasi komunikasi yang dirancang untuk komunitas online atau para gamer atau kelompok-kelompok yang membutuhkan platform yang untuk berinteraksi secara real time. Kemudian ada tes objektif, yaitu memastikan apakah aplikasi ini berfungsi sebagaimana mestinya dan apakah fitur-fitur utama pada aplikasi berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan memenuhi persyaratan fungsional serta non fungsional. Selanjutnya ada aspek atau karakteristik. Berikut ada karakteristik yang saya gunakan, yaitu capability, security, reliability, dan usability. Jadi di sini saya hanya menggunakan 4 karakteristik yang saya kira cocok untuk fitur-fitur yang akan saya uji. Nah, jadi functionality di sini ada fitur, tidak semua fitur Discord yang saya masukkan, cuman ini saya mengambil beberapa fitur utama pada Discord. Yang pertama ada chat text, kemudian ada panggilan suara, kemudian ada panggilan video dan berbagi layar, kemudian ada server dan channel, kemudian ada bot dan otomatisasi, kemudian ada keamanan dan privasi chat text, kemudian ada server custom, kemudian ada nitro. Sebentar. Baik, lanjut. Nah, yang pertama ada chat text. Di sini menurut saya yang cocok itu adalah capability, usability, dan reliability. Nah, di capability ada 4 poin ada 4 sub karakteristik yang saya kira cocok, yaitu completeness, semua fungsi penting yang diinginkan oleh pengguna tersedia. Kemudian ada akurasi, pesan teks harus ditampilkan dengan benar dan tanpa kesalahan. Kemudian ada efisiensi, pesan dikirim dan diterima tanpa penundaan yang signifikan. Kemudian ada interoperability, yaitu integrasi dengan saluran lain dalam server. Nah, selanjutnya saya menggunakan usability. Nah, ada 3 sub karakteristik yang saya kira cocok. Itu yang pertama ada intuitiveness, pengguna dengan mudah memahami cara menggunakan saluran teks. Kemudian ada learnability, itu pengguna baru dapat dengan cepat belajar cara mengirim pesan. Pengguna baru dapat cepat belajar cara mengirim pesan. Kemudian ada accessibility, yaitu mudah digunakan oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya ada reliability. Nah, itu adalah ada 2 yang saya kira cocok karakteristiknya, yaitu pertama stability, yaitu tidak ada crash atau error yang tidak tertangani. Kemudian data integrity, itu halnya pesan tidak hilang atau rusak. Nah, kita lihat di test case-nya ini yang chat text, capability untuk 4 sub karakteristik ini. Nah, jadi untuk capability saya coba dengan deskripsi uji pengiriman dan penerimaan pesan teks. Saya menginputkan kirim pesan di saluran teks, kemudian ekspektasinya pesan terkirim dan diterima tanpa kesalahan dan tanpa penundaan signifikan. Kemudian hasilnya pengguna dapat mengirim pesan yang mereka inginkan. Kemudian untuk reliability dengan tiga sub karakteristik ini, deskripsinya uji stabilitas dan integritas pada data saat mengirim pesan. Nah, inputnya sama, kirim pesan di saluran teks, kemudian ekspektasinya tidak ada crash, pesan tidak hilang atau rusak. Kemudian hasilnya pengguna dapat mengirim pesan tanpa kesalahan, crash, dan lainnya. Kemudian ada usability, terus subkarakteristiknya 3 tadi. Kemudian deskripsinya uji kemudahan penggunaan saluran teks. Kemudian inputnya kirim pesan di saluran teks. Kemudian ekspektasinya pengguna dapat dengan mudah menggunakan saluran teks dan belajar cara mengirim pesan. Dan resultnya pengguna dapat menggunakan saluran pesan serta tahu bagaimana cara mengirim pesan. Selanjutnya ada voice chat. Nah, voice chat atau panggilan suara. Nah, karakteristik yang saya kira cocok itu ada 3, capability, usability, dan reliability. Pada capability itu ada 2 subkarakteristik yang cocok. Yang pertama completeness, yaitu fitur suara bekerja dengan baik di semua platform. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu suara dikirim dan diterima dengan kualitas tinggi tanpa lag.
Kemudian lanjut ke reliability. Itu ada subkarakteristik stability, tidak ada crash atau gangguan selama panggilan suara. Kemudian ada robustness, yaitu kualitas suara tetap baik meskipun dalam kondisi jaringan yang buruk. Kemudian selanjutnya ada usability, itu ada interactivity, pengguna dapat dengan mudah bergabung atau meninggalkan saluran suara. Kemudian ada kontrol, pengguna memiliki kontrol penuh atas pengaturan suara mereka. Nah, jadi ini test case-nya. Untuk yang pertama capability dengan subkarakteristik completeness efficiency, yaitu deskripsinya menguji suara di semua platform, kemudian inputnya bergabung dalam saluran suara, ekspektasinya suara terkirim dan diterima dengan kualitas tinggi tanpa lag. Nah, hasilnya pengguna dapat menggunakan fitur panggilan suara tanpa gangguan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu reliability dengan subkarakteristik stability dan robustness dengan deskripsi uji stabilitas dan kualitas suara dalam jaringan buruk. Dengan input yang sama bergabung dalam saluran suara, kemudian ekspektasi tidak ada crash atau gangguan suara meski tetap baik meski jaringan buruk. Kemudian hasilnya pengguna dapat menggunakan fitur panggilan suara meskipun dalam keadaan jaringan yang buruk. Kemudian ada usability dengan subkarakteristik interactivity dan kontrol dengan deskripsi uji kemudahan bergabung dan mengatur saluran suara. Dengan input yang sama bergabung dalam saluran suara, dengan ekspektasi pengguna dapat dengan mudah bergabung atau meninggalkan suara. Dan hasilnya pengguna dapat dengan deskripsi pengguna dapat dengan mudah bergabung atau meninggalkan suara dan mengatur suara. Kemudian hasilnya pengguna dapat dengan mudah menggunakan fitur voice chat dan paham terhadap fitur tersebut. Selanjutnya ada maaf sebentar. Lanjutan dari selanjutnya ada bagian panggilan video dan berbagi layar, yaitu saya mengambil 3 karakteristik yang saya kira cocok. Capability, yang pertama ada capability dengan karakteristik completeness, yaitu fitur video dan berbagi layar bekerja dengan baik di semua platform. Kemudian ada efisiensi, video dan berbagi layar bekerja dengan baik tanpa penundaan yang signifikan. Kemudian karakteristik yang kedua ada reliability, yaitu stability, tidak ada crash atau gangguan selama panggilan video atau berbagi layar. Kemudian ada data integrity, yaitu data video dan layar tidak rusak selama transmisi. Selanjutnya ada usability, yaitu intuitiveness, pengguna dengan mudah memahami cara memulai panggilan video dan berbagi layar. Kemudian ada accessibility, yaitu mudah digunakan oleh pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini adalah test case dari video chat and sharing. Nah, untuk karakteristik yang pertama, dengan deskripsi uji fitur video dan berbagi layar di semua platform, dengan inputan melakukan panggilan video, dengan ekspektasi video dan berbagi layar bekerja dengan baik tanpa penundaan. Nah, hasilnya fitur tersedia di semua platform, video dan berbagi layar berfungsi dengan baik tanpa penundaan. Kemudian ada reliability dengan deskripsi uji stabilitas dan integritas data saat panggilan video. Kemudian dengan inputan melakukan panggilan video dengan ekspektasi tidak ada crash, data video dan layar tidak rusak. Dengan hasil tidak ada crash selama panggilan, kualitas gambar tetap baik tanpa distorsi atau artefak. Kemudian selanjutnya ada usability. Nah, dengan subkarakteristik ini, dengan deskripsi uji kemudahan memulai panggilan video dan berbagi layar, dengan inputan melakukan panggilan video, dengan ekspektasi pengguna dapat dengan mudah memahami cara memulai panggilan video dan berbagi layar, maka hasilnya pengguna dengan mudah memahami cara memulai dan menggunakan fitur. Tersedia opsi untuk aksesibilitas. Nah, selanjutnya ada integrasi. Nah, integrasi menurut saya yang cocok itu ada 2 karakteristik, yaitu capability dan usability. Nah, untuk capability sendiri ada 2 subkarakteristik. Yang pertama, interoperability, yaitu integrasi dengan aplikasi lain seperti Spotify berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada extensibility, yaitu kemampuan untuk menambah integrasi dengan aplikasi lain di masa depan mendatang. Selanjutnya ada karakteristik usability, untuk subkarakteristiknya yaitu affordance, yaitu pengguna diundang untuk menemukan integrasi yang tersedia. Kemudian ada kontrol, pengguna memiliki kontrol penuh atas integrasi yang mereka gunakan. Nah, untuk test case-nya yaitu ini dengan karakteristik 2 ini yang tadi, dengan deskripsi uji integrasi dengan yang pertama capability dengan subkarakteristik interoperability dan extensibility.
dengan deskripsi uji integrasi dengan aplikasi lain, dengan inputan integrasi dengan aplikasi Spotify, dengan ekspektasi integrasi dengan Spotify berjalan dengan lancar, dengan hasil pengguna dapat menghubungkan akun dan berbagi konten tanpa hambatan. Kemudian ada karakteristik usability dengan sub affordance control. Nah, dengan deskripsi uji kemudahan menemukan dan mengatur integrasi dengan inputan integrasi dengan Spotify. Kemudian dengan ekspektasi pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengatur integrasi. Kemudian dengan hasil pengguna dapat mengelola, mengaktifkan dan menonaktifkan integrasi dengan mudah. Kemudian selanjutnya itu ada bot dan otomatisasi. Nah, untuk bot dan otomatisasi sendiri, itu menurut saya ada 3 karakteristik yang cocok. Yang pertama ada capability, itu dengan sub completeness, itu bot dapat melakukan berbagai tugas otomatis yang berguna. Kemudian ada extensibility, yaitu kemampuan untuk menambah bot baru atau mengubah perilaku bot yang sudah diletakkan, yang sudah ada. Kemudian ada reliability, yaitu untuk subnya ada stability, bot tidak menyebabkan crash atau error. Dan kemudian ada robustness, bot menangani kesalahan yang terjadi dengan baik. Kemudian ada usability dengan sub intuitiveness, yaitu pengguna dengan mudah memahami cara mengatur dan menggunakan bot. Kemudian ada learnability, yaitu pengguna baru dapat dengan cepat belajar bagaimana cara menggunakan bot di Discord. Nah, selanjutnya untuk test case bot dan otomatisasi ini. Yang pertama ada capability dengan sub completeness dan extensibility dengan deskripsi uji kemampuan bot dalam melakukan tugas otomatis. Kemudian dengan inputan menambahkan bot ke suatu server. Dengan ekspektasi bot dapat melakukan berbagai tugas otomatis yang berguna. Kemudian dengan hasil pengguna dapat menambah atau mengubah fungsionalitas bot dengan script atau plugin tambahan. Kemudian untuk karakteristik reliability dengan sub stability dan robustness, yaitu deskripsinya uji stabilitas dan penanganan kesalahan oleh bot. Nah, inputnya itu menambahkan bot ke server, kemudian ekspektasinya bot tidak menyebabkan crash dan menangani kesalahan dengan baik. Kemudian hasilnya bot berjalan stabil tanpa menyebabkan crash dan menangani kesalahan dengan pesan informatif. Kemudian dengan karakteristik usability yaitu dengan sub intuitiveness dan learnability, dengan deskripsi uji kemudahan mengatur dan menggunakan bot, yaitu inputannya menambahkan bot ke server, kemudian ekspektasinya pengguna dapat dengan mudah memahami cara mengatur dan menggunakan bot. Nah, jadi menghasilkan hasilnya pengguna dengan mudah mengatur dan menggunakan bot melalui antarmuka yang intuitif. Kemudian untuk selanjutnya poin fitur keamanan dan privasi, menurut saya itu ada 2 karakteristik yang cocok, itu security dan reliability. Untuk security sendiri, sub yang pertama itu authentication, yaitu identifikasi pengguna yang aman. Selanjutnya ada authorization, yaitu pengaturan izin yang rinci untuk pengguna dan peran. Kemudian ada privasi, yaitu data pengguna dilindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian yang terakhir ada invulnerability, yaitu mampu menahan upaya penetrasi dari luar. Selanjutnya ada reliability, sub yang pertama itu stability, yaitu bot tidak menyebabkan crash atau error. Kemudian ada robustness, yaitu bot menangani kesalahan yang terjadi dengan baik. Nah, selanjutnya untuk test case keamanan dan privasi seperti ini. Untuk karakteristik security dengan sub autentikasi, autorisasi, privasi, dan invulnerability dengan deskripsi uji keamanan dan privasi pengguna, dengan inputan mengatur izin pengguna, kemudian ekspektasi pengguna dan data dilindungi dari akses tidak sah. Dengan hasil proses autentikasi aman, izin pengguna bekerja dengan baik, data pribadi terlindungi, sistem tahan terhadap serangan dari luar. Kemudian untuk reliability dengan sub trustworthiness, maaf sepertinya jadi kesalahan sebentar. Maaf tadi ada sedikit kesalahan. Baik, saya lanjutkan. Jadi harusnya yang reliability untuk keamanan privasi itu ada satu sub yang cocok, yaitu trustworthiness, yaitu perilaku produk konsisten, dapat diprediksi dan dapat dipercaya. Jadi untuk keamanan dan privasi, saya ulang, untuk security yaitu subnya autentikasi, authorization, privasi, invulnerability dengan deskripsi uji keamanan dan privasi pengguna, dengan input mengatur izin pengguna, dengan ekspektasi pengguna dan data dilindungi dari akses tidak sah, dengan hasil proses autentikasi aman, izin pengguna bekerja dengan baik, data pribadi terlindungi, sistem tahan terhadap serangan. Kemudian untuk reliability dengan sub trustworthiness dengan deskripsi uji konsistensi perilaku produk dengan inputan
mengatur izin pengguna dengan ekspektasi perilaku produk konsisten dan dapat dipercaya, dengan hasil pengaturan izin berfungsi sebagai yang diharapkan, perilaku produk konsisten tanpa masalah atau anomali. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada server custom. Nah, menurut saya karakteristik yang cocok untuk server custom itu ada dua, capability dan usability. Nah, untuk capability sendiri itu ada sub completeness, yaitu pengguna dapat membuat dan mengatur server mereka sendiri. Kemudian ada extensibility, yaitu kemampuan untuk mengubah struktur dan aturan server sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian untuk usability itu ada tailorability, yaitu pengaturan default dan perilaku dapat disesuaikan untuk fleksibilitas. Kemudian ada kontrol, yaitu pengguna memiliki kontrol penuh atas server mereka. Nah, langsung saja untuk test case-nya dengan karakteristik capability dan sub completeness dan extensibility, yaitu dengan deskripsi uji kemampuan membuat dan mengatur server, dengan inputan membuat server baru pada Discord. Kemudian dengan ekspektasi pengguna dapat membuat dan mengatur server sesuai kebutuhan mereka, dengan hasil pengguna dapat membuat server baru dengan mudah dan mengatur berbagai aspek server sesuai kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua usability, yaitu dengan sub tailorability dan control, dengan deskripsi uji fleksibilitas pengaturan default dan perilaku server. Kemudian dengan inputan yang sama, inputan yang baru mengubah pengaturan server. Kemudian ekspektasi pengguna memiliki kontrol penuh atas server mereka, dan dengan hasil pengguna dapat menyesuaikan pengaturan default dan perilaku server sesuai dengan preferensi mereka dan mengelola server dengan kontrol penuh. Selanjutnya yang terakhir itu ada fitur Nitro. Menurut saya juga ada dua karakteristik yang sesuai dengan Nitro, yaitu capability dan usability. Nah, jadi untuk capability itu sub yang cocok untuk menurut saya itu completeness, yaitu fitur tambahan yang ditawarkan oleh Nitro tersedia dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu fitur tambahan tidak menyebabkan penurunan kinerja. Nah, untuk usability yang selanjutnya, karakteristik yang kedua itu usability dengan sub satisfaction, yaitu pengguna merasa puas setelah menggunakan fitur-fitur pada Nitro Discord. Kemudian ada attractiveness, yaitu fitur tambahan ini menarik bagi pengguna. Nah, test case-nya untuk karakteristik yang pertama capability dengan sub completeness dan efisiensi, dengan deskripsi uji fitur tambahan yang ditawarkan oleh Nitro, yaitu dengan inputan menggunakan fitur Nitro. Kemudian ekspektasinya fitur tambahan berfungsi dengan baik tanpa penurunan kinerja. Kemudian hasilnya semua fitur tambahan tersedia dan berfungsi dengan baik, tidak ada penurunan kinerja atau lag saat menggunakan fitur Nitro. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu ada usability dengan sub karakteristik satisfaction dan attractiveness, dengan deskripsi uji kepuasan dan daya tarik fitur Nitro kepada pengguna. Kemudian dengan deskripsi yang sama itu menggunakan fitur Nitro, kemudian dengan ekspektasi pengguna akan merasa puas dan tertarik dengan fitur-fitur pada Nitro. Dan dengan hasil pengguna merasa puas dengan fitur-fitur tambahan dari Nitro, kemudian fitur Nitro ini menarik dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.